Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Time Travel. Rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, Sobat Time Travel, bayangkan kamu sedang berdiri di pantai Bali. Angin laut berhembus pelan, ombak bergulung tenang, dan di kejauhan terlihat Pulau Lombok. Jaraknya tidak jauh, hanya sekitar 32 km. Namun siapa sangka, di balik hamparan air yang tampak biasa itu, tersembunyi sebuah garis purba. Garis yang tidak bisa kita lihat dengan mata, tidak bisa kita sentuh dengan tangan, tapi dampaknya sangat nyata bagi kehidupan di bumi. Garis ini membentang melintasi seluruh kepulauan Melayu, sebuah kumpulan pulau terbesar di planet ini, dan menjadi pemisah dua dunia yang benar-benar berbeda. Di sebelah barat garis ini, kita menemukan hewan dengan ciri khas Asia. Gajah, badak, harimau, dan burung pelatuk. Namun, begitu kita melintas batas tak kasat mata tersebut ke arah timur, semuanya jadi berubah. Spesies yang tadi kita kenal menghilang. Sebagai gantinya, muncul hewan-hewan yang terasa asing. Marsupial, kakatua, burung penghisap madu, hingga komodo. Para ilmuwan menyebut batas ini sebagai batas biogeografis, titik pertemuan dua wilayah keanekaragaman hayati yang sangat kontras. Dan di antara semua batas biogeografis di dunia, yang satu ini adalah yang paling terkenal dan paling tajam. Inilah yang kita kenal sebagai garis Wallace. Lalu pertanyaannya, bagaimana mungkin garis yang tak terlihat ini bisa ada? Mari kita telusuri kisahnya. Ketika kita melihat peta, seringkali kita menjumpai garis-garis yang memisahkan wilayah satu dengan wilayah lainnya. Nah, garis-garis ini bukan sekedar coretan, melainkan simbol untuk menunjukkan perbedaan kondisi geografis, budaya, hingga alam. Di Indonesia, garis-garis imajiner ini memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam memahami persebaran flora dan fauna. Setidaknya ada 3 garis utama yang dikenal dalam peta biogeografi Indonesia. 1. Garis Wallace. 2. Garis Weber. Dan yang ketiga adalah garis Lydekker. Masing-masing memiliki sejarah, fungsi, dan makna yang berbeda. Kita mulai dari garis Wallace. Garis ini pertama kali digambar pada tahun 1859 oleh seorang ilmuwan asal Inggris bernama Alfred Russel Wallace. Ia adalah seorang naturalis, penjelajah, ahli biologi, sekaligus pemikir besar di balik teori evolusi melalui seleksi alam bersama dengan Charles Darwin. Kenalkan Charles Darwin? Tiba-tiba kepikirnya ada kera gitu. Enggak. Saat melakukan perjalanan panjang ke Hindia Timur pada abad ke-19, Wallace menyadari sesuatu yang sangat janggal. Garis Wallace membentang dari utara ke selatan, mulai dari Selat Makassar, melewati perairan antara Bali dan Lombok. Di sebelah barat garis ini, fauna memiliki kemiripan kuat dengan Asia, sementara di sebelah timurnya, fauna justru lebih dekat dengan Australia. Menariknya, catatan tentang perbedaan ini sebenarnya sudah muncul jauh sebelumnya. Adalah seorang penjelajah bernama Antonio Pigafetta yang ikut dalam pelayaran Ferdinand Magellan tahun 1521 kalau nggak salah. Pernah mencatat perbedaan mencolok antara fauna di Filipina dan di Maluku. Namun, Wallace lah yang pertama kali menyusunnya secara ilmiah. Selama 8 tahun dari 1854 hingga 1862, Wallace berkeliling hampir ke seluruh Nusantara. Ia berpindah dari satu pulau ke pulau lain, mengamati, meneliti, dan mengumpulkan spesimen sebanyak mungkin. Hasilnya luar biasa. Lebih dari 126.000 spesimen berhasil ia kumpulkan, termasuk 80.000 lebih kumbang, dan ribuan diantaranya merupakan spesies yang benar-benar baru bagi dunia sains saat itu.
Salah satu temuannya yang terkenal adalah katak terbang. Katak pohon yang mampu meluncur dari satu pohon ke pohon yang lainnya. Namun, penemuan terpenting Wallace bukanlah salah satu spesies tertentu tersebut, melainkan pola besar sebuah kehidupan. Saat ia bergerak dari Bali ke Lombok, Wallace melihat sesuatu yang mengejutkan. Padahal kedua pulau ini sangat berdekatan gitu ya. Namun, perubahan kehidupan hewannya tidak terjadi secara perlahan, melainkan tiba-tiba dan sangat drastis. Burung-burung yang umum ditemukan di Jawa dan Bali, seperti burung jalak, burung gelatik, dan burung pelatuk, itu tidak ditemukan sama sekali di Lombok. Perbedaan ini tidak hanya terjadi pada burung, tapi juga pada mamalia, reptil, bahkan serangga. Seolah-olah ada tembok tak terlihat yang memisahkan dua dunia yang benar-benar berbeda. Selain garis Wallace, ada pula garis Lydekker. Nah, garis ini memisahkan wilayah Wallacea dengan Indonesia bagian timur. Wilayah di antara garis Wallace dan garis Lydekker tersebut disebut Wallacea. Sebuah kawasan peralihan yang unik. Nah, Wallacea ini meliputi Sulawesi, Maluku, serta Nusa Tenggara Barat dan Timur. Fauna di wilayah ini merupakan campuran yang luar biasa, seperti hewan-hewan kayak anoa, babi rusa, komodo, burung maleo, hingga kakatua. Garis Lydekker ini sendiri ditemukan oleh Richard Lydekker pada tahun 1895, seorang geolog dan naturalis asal London. Kemudian ada garis Weber yang ditemukan oleh ahli zoologi asal Jerman, Max Carl Wilhelm Weber. Weber berpendapat bahwa garis Wallace bukanlah batas paling mutlak, terutama untuk kelompok vertebrata tertentu. Menurutnya, keseimbangan fauna Asia dan Australia justru terlihat jelas di sepanjang garis Weber yang melewati Kepulauan Maluku hingga dekat dengan paparan Sahul. Nah, berdasarkan kajian ini, fauna Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah utama. 1. Fauna barat dengan tipe asiatis, fauna tengah unik yang ada di Wallacea, yang ketiga adalah fauna timur dengan tipe yang australis. Lalu muncul pertanyaan besar dong, mengapa 3 perbedaan ini bisa terjadi? Nah, Wallace menyadari bahwa jawabannya tidak hanya soal jarak. Faktanya, ada pulau-pulau yang lebih dekat secara geografis, tetapi justru memiliki fauna yang sangat berbeda. Lalu ia menyimpulkan bahwa masa lalu geologis membentuk kehidupan biologis di masa kini. Wallace percaya bahwa pulau-pulau di barat pernah tersambung dengan daratan Asia. Bagaimana mungkin hewan besar seperti gajah dan harimau bisa mencapai pulau-pulau itu jika tidak pernah ada daratan penghubung? Nah, pemikiran serupa ia terapkan pada wilayah timur, yang ia duga merupakan sisa-sisa dari benua Australia. Namun, satu konsep penting belum diketahui pada zamannya, yaitu pergerakan lempeng tektonik. Nah, baru pada akhir 1960-an, teori lempeng tektonik diterima secara luas oleh dunia ilmiah. Dan sejak saat itu, misteri garis Wallace mulai terpecahkan. Kini kita tahu bahwa Kepulauan Melayu merupakan salah satu wilayah tektonik paling kompleks di dunia. Ia tuh berada di titik pertemuan beberapa lempeng besar yang saling bertabrakan dan bergerak. Inilah yang menyebabkan banyaknya gunung api, gempa bumi, dan juga keunikan persebaran fauna. Penelitian pada 1980-an ini menunjukkan bahwa garis Wallace pada dasarnya adalah hasil dari pergerakan lempeng tektonik. Di masa lalu, terdapat 2 daratan besar, paparan Sunda di barat
dan paparan Sahul di timur. Keduanya terpisah oleh laut dalam dengan arus yang kuat yang menjadi penghalang alami bagi banyak spesies. Pulau-pulau di wilayah Wallacea tidak pernah tersambung ke daratan besar manapun. Mereka adalah pulau-pulau samudra, sebuah kanvas kosong ekologis. Nah, spesies yang mampu bertahan dan sampai ke sana, terutama dari Australia, akhirnya berevolusi secara unik. Komodo adalah contoh nyata. Fosilnya pertama kali ditemukan di Australia lebih dari 3 juta tahun yang lalu, dan baru mencapai Indonesia sekitar 1 juta tahun yang lalu. Hingga kini, laut dalam dan arus kuat di antara Bali dan Lombok masih menjadi penghalang alami bagi banyak spesies. Garis Wallace memang tidak nyata secara fisik, namun dampaknya sangat jelas dan bisa kita lihat hingga hari ini. Ia menjadi bukti bahwa peristiwa geologi purba mampu membentuk kehidupan dengan cara yang luar biasa dan kontras. Dan meskipun Charles Darwin sering mendapatkan sorotan utama, Alfred Russel Wallace tetap dikenang sebagai pelopor yang membantu kita memahami mengapa makhluk hidup berada di tempat mereka sekarang ini. Karena pada akhirnya, sejarah kehidupan di bumi adalah hasil pertemuan antara keadaan dan kebetulan. Fenomena yang aneh, tapi nyata. Dan entah mitos atau bukan, saya jadi bertanya-tanya, apa yang sebenarnya menghentikan burung terbang melintasi kedua daerah ini? Apakah ada sesuatu yang terlihat dalam penglihatan spirit? Bagaimana menurut Sobat Time Travel? Ketik komentarnya di kolom di bawah ini.